Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri teladan kita yang terbaik, uswah hasanah kita, dan semoga dengan mengikuti sunnah-sunnahnya kita termasuk orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat terakhir, ayat 34, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada yang tahu, ya, kamu semua tidak mengetahui, tidak ada seorang pun yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seseorang pun yang tahu di bumi mana, di tempat mana dia kelak akan meninggal, akan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita berumur panjang dan manfaat. Semua kita menghendaki, berdoa mohon pada Allah agar diberi umur panjang dan manfaat. Tetapi sungguh usia adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apakah Ramadan kali ini yang terakhir untuk kita atau masih diberi lagi Ramadan tahun depan. Wallahu alam. Jangankan 1 tahun, besok pagi saja yang terjadi untuk diri kita, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita renungkan firman Allah yang barangkali sudah sangat kita hafal dan anak-anak kecil juga hafal, yaitu surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Sebagian orang menafsirkan demi waktu asar. Intinya kita harus betul-betul memperhatikan waktu. Waktu adalah penting untuk kita perhatikan. Sesungguhnya hidup itu adalah hari ini, kemarin sudah pergi, dan esok belum pasti. Oleh karena itu setiap datangnya hari harus kita isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Semuanya, ya, wal asri innal insana lafi khusr, semuanya kita harus menyadari bahwa kita masih dalam kondisi keadaan khusr, masih dalam merugi. Sebaiknya begitu, jangan sampai kita merasa sudah menjadi orang-orang yang beruntung. Kita pastikan kita harus masih merasa rugi, al-khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi manakala kita bisa mengisi hari-hari kita itu dengan iman kepada Allah, dengan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Asr yang pendek itu bolehlah kita ibaratkan semacam pertandingan sepak bola, ya, sepak bola. Posisi kita masih dalam pihak yang khusr, yang kalah, yang rugi, dan waktu sudah injury time. Artinya hidup ini harus kita pahami, harus kita renungkan bahwa sesungguhnya kita ini masih dalam keadaan khusr, masih sedikit amal kita, masih banyak dosa kita, tetapi waktu itu sudah menjelang berakhir, injury time. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola, ya, sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok kesebelasan, manakala sudah memasuki injury time, kemudian dia masih posisinya kalah, katakan pertandingan itu 1-0, maka dia akan menggunakan sekuat tenaganya, semaksimal apa yang bisa diusahakan, detik demi detik akan dimanfaatkan supaya bisa membalas kekalahan itu. Demikian kesadaran bahwa waktu itu menjadi sangat penting. Begitu pula hidup kita. Kita tidak tahu apakah besok pagi masih hidup atau sudah meninggalkan dunia ini, karena wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak bisa memastikan kapan kita itu akan meninggalkan dunia ini. Yang pasti kematian itu pasti datang,
Yang rahasia adalah di mana kita akan meninggal, apa penyebabnya, dalam usia berapa dan seterusnya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian itu pasti datang. Oleh karena itu sekali lagi merenungi, juga menghayati firman Allah yang sudah sangat kita pahami dan hafal itu. Mari kita semuanya, saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah rahimakumullah untuk memastikan, merasakan bahwa kita sudah dalam injury time dan kita masih dalam keadaan khusr. Amal kita masih sedikit, dosa kita masih banyak. Oleh karena itu sisa waktu yang masih ada betul-betul kita gunakan, kita manfaatkan menuju kemenangan dengan amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita selalu mendapatkan ucapan-ucapan dari orang lain pada suatu kesempatan, ya. Semoga Anda senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ucapan yang sering kita terima dan juga kita ucapkan pada orang lain. Sesungguhnya hidup kita itu bisa semacam ini, ya, dalam keadaan baik semacam ini, itu tidak lain karena lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, kita kecil dulu dilahirkan dalam kondisi yang sangat lemah, yang tidak berdaya. Kalau tidak karena kasih sayang orang tua, dan itu merupakan kasih sayang Allah sesungguhnya, kita tidak bisa jadi orang, tidak bisa berada di ruangan ini dalam kondisi yang kuat-kuat semacam ini. Semua itu karena lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih kelihatan terhormat, masih kelihatan baik-baik. Itu bisa jadi atau boleh jadi bukan karena kita orang baik, tapi karena kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita dilindungi, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu betapa pentingnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu, terutama di hari-hari yang sangat mencengangkan, sangat mencemaskan, juga sangat dahsyat, yaitu di hari mahsyar kelak, di yaumul kiamah kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW ngendika yang sudah sering kita dengar, ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan lindungan, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan, tidak ada lindungan selain dari lindungannya. Para ulama ada yang berpendapat, ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya penyebutan angka sab'atun atau 7 itu bukan angka mutlak, atau dimaksudkan sebagai mafhum al-adad ghairu murad. Artinya 7 itu ya bukan angka 7 pasti. Artinya yang mendapat perlindungan tidak hanya 7 ini sebetulnya, tapi 7 ini ditekankan karena memang barangkali itu adalah spesial. Jamaah rahimakumullah, yang pertama sebagaimana juga sudah kita ketahui bahwa yang akan mendapat perlindungan dari Allah besok di hari kiamat itu yang pertama adalah al-imamul adlu. Al-imamul adilu, imam yang adil. Para ulama menafsirkan atau menyatakan, menjelaskan yang dimaksud di sini adalah para pemimpin negara, ya presiden, raja dan seterusnya yang adil. Ini istimewa sehingga layak mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya orang kalau sudah berkuasa itu untuk berbuat adil itu tidak mudah. Dengan kekuasaannya orang bisa berbuat apapun. Sehingga kalau ada pemimpin, ada presiden, ada gubernur, ada raja yang adil, itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak mudah dan itu sangat istimewa. Kemudian yang kedua, wasabun nasa'a bi ibadatillah, pemuda-pemuda yang hidupnya senantiasa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ini juga istimewa sehingga layak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mencemaskan itu. Mengapa demikian? Sebagian besar atau layaknya pada lazimnya para pemuda itu adalah masih cenderung ya suka, mohon maaf, hura-hura kesana kesini tanpa tujuan dan seterusnya begitu. Sebagian besar semacam itu. Ketika ada pemuda yang sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang sangat spesial. Oleh karena itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki atau pria yang hatinya senantiasa terpaut, tergantung dengan masjid. Dalam arti bagaimana dia hatinya, pikirannya senantiasa memiliki kepedulian untuk memakmurkan masjid, berjamaah di masjid dan seterusnya. Ini juga spesial. Faktanya di negeri kita, di kampung kita juga banyak masjid, tapi penghuninya ya tidak begitu banyak, jamaahnya tidak begitu banyak. Tapi alhamdulillah kalau di tempat saya itu jamaahnya selalu penuh, ya selalu penuh, alhamdulillah. Tapi yang berupa manusia ya hanya satu shaf begitu, yang lain barangkali berupa malaikat kan begitu. Jadi ini juga spesial. Jadi orang-orang ya laki-laki terutama yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah dan keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Intinya orang-orang yang berorganisasi, berkumpul juga mungkin tidak berkumpul fisik, tapi pikirannya, ideologinya itu senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan mendapatkan perlindungan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Kemudian yang kelima, warajulun ta'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang didatangi oleh perempuan ya, oleh wanita yang memiliki kedudukan ya, memiliki jabatan dan seterusnya, wanita terpandang kira-kira begitu, dan juga cantik lagi, diajak maksiat ya, laki-laki yang diajak maksiat, diajak berzina oleh perempuan terpandang, oleh perempuan terhormat, punya kedudukan, punya jabatan, tetapi juga cantik ya. Dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah sehingga tidak mengikuti ajakan perempuan tersebut. Ini juga spesial karena memang godaannya terlalu tinggi. Ketika orang bisa menahan diri dari itu, maka layak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah, yang berinfak, bisa menyembunyikan infaknya itu sehingga apa yang diberikan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ada beberapa pelajaran dalam kalimat ini. Yang pertama, ketika kita berinfak memang harus diberikan dengan tangan kanan, sebagaimana juga disunnahkan kita minum, kita makan dengan tangan kanan. Berinfak pun juga begitu. Juga lebih utama infak itu diberikan secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, karena tentu itu lebih ikhlas dan jauh dari sifat riya. Tetapi dalam kondisi tertentu kita juga boleh menampakkan sedekah kita itu dengan terang-terangan, dengan niat barangkali memotivasi yang lain juga supaya mau berinfak, itu juga tidak mengapa. Jadi dinampakkan ya baik, tapi ketika disembunyikan itu lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang-orang yang
berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, barangkali sholat tahajud dan seterusnya, zikir malam dalam keadaan sunyi sepi, fafadat ainahu, sehingga bisa meneteskan air mata, bisa menangisi dosa-dosa dan kesalahannya. Ini juga spesial akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat zuhur yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di akhirat kelak, di yaumil kiamah kelak. Dan terutama pula semoga kita diizinkan melihat, memandang langsung wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah merupakan kenikmatan tertinggi. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin yang pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Demikian yang benar pasti dari Allah, yang salah pasti dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.